Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak seorang muslim harus diberikan sampai pada proses pemakamannya. Maka dari itu, betapa mengerikannya melihat orang yang menolak jenazah seorang muslim akibat penyakit yang ditakdirkan Allah kepadanya. Terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti yang kita rasakan saat ini. Oleh karena itu, kami dari kelompok 5 berinisiatif untuk membuat sebuah video edukasi tentang pengendalian dan pencegahan infeksi COVID-19 di ruangan pemulasaran jenazah yang meliputi 5 aspek, yaitu pemindahan jenazah, perawatan kamar mayat, otopsi, pengendalian dan pembersihan lingkungan, serta prosedur penguburan. Seperti apa pengendalian dan pencegahan infeksi COVID-19 di setiap 5 aspek tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disilakan secara resmi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO dengan nama COVID-19, yaitu singkatan dari Coronavirus Disease 2019, yang mana virus ini pertama kali muncul pada tahun 2019. Wabah COVID-19 ini jelas meresahkan masyarakat di seluruh dunia hingga pelosok tanah air. Jumlah korban positif dan yang meninggal pun semakin hari terus bertambah. Hingga update terakhir, Rabu 13 Mei 2020, di Indonesia terkonfirmasi sebanyak 14.749 positif terjangkit COVID-19 dan sebanyak 1.007 yang meninggal dunia. Namun mirisnya, marak terjadi penolakan jenazah oleh warga lingkungan setempat yang rumahnya berdekatan dengan tempat pemakaman umum. Hal tersebut terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit COVID-19 ini. Salah satu mindset yang terbangun yakni jika jenazah tersebut dikebumikan di lingkungan yang dekat dengan pemukiman warga, maka warga akan ikut tertular dan bisa menginfeksi keluarga di sekitar rumahnya. Oleh karena itu, pentingnya pemberian edukasi terhadap masyarakat maupun tenaga medis mengenai teknik pemulasaran atau pengurusan jenazah yang positif COVID-19. Mulai dari teknik perpindahan atau pengangkatan jenazah sampai dengan prosedur penguburan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tujuannya yaitu agar tidak ada lagi mindset yang salah di kalangan masyarakat mengenai penularan jenazah COVID-19, serta untuk menambah pengetahuan dan keterampilan tenaga medis yang telah menjadi garda terdepan dalam melawan kasus COVID-19 ini. Sesuai dengan tema yang kami angkat, yakni Be Ready to Fight COVID-19, kita bantu pemerintah dan bangkit bersama melawan virus corona ini. Persiapan atau pemindahan mayat, manfaat dan tujuan. Seseorang yang meninggal di ruang perawatan dengan kasus COVID-19 harus mendapat prosedur persiapan dan pemindahan khusus untuk mengendalikan risiko terjadinya infeksi COVID-19 tersebut. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan APD, gaun lengan panjang sekali pakai, celemek plastik, masker tahan air, kacamata pelindung, sarung tangan sekali pakai, sarung tangan tugas berat, sepatu karet. Yang kedua, menyiapkan kantong mayat, disinfektan, klorin 0,5%, kotak benda tajam anti bocor, 2 kantong limbah infeksius anti bocor, 1 untuk bahan sekali pakai yang akan dihancurkan dan 1 untuk bahan yang dapat digunakan kembali, didesinfeksi dan memastikan alat transportasi pemindahan jenazah. Yang ketiga, sebelum penanganan jenazah, gunakan masker bedah untuk menutupi hidung dan mulut jenazah. Rasionalnya adalah selama manipulasi atau penanganan tubuh, misalnya ketika jenazah dimasukkan ke dalam kantong mayat, cairan yang ada di dalam rongga mulut jenazah bisa keluar. Fungsi masker di sini adalah untuk mengurangi resiko terpapar cairan yang ada di dalam rongga mulut jenazah. Yang keempat, jenazah kemudian dipindahkan beserta peralatan medis seperti jalur 4, kateter dan tabung yang pernah digunakan jenazah selama menjalani perawatan. Yang kelima,
Pastikan tidak ada cairan tubuh yang bocor akibat pemasangan kateter, saluran air tabung, dan lain-lain. Yang keenam, terapkan hati-hati saat mengenai benda tajam, seperti kateter intravena dan perangkat tajam lainnya, dan harus dibuang ke wadah benda tajam atau kotak benda tajam. Yang ketujuh, pertahankan gerakan dan penanganan tubuh semaksimal mungkin. Yang kedelapan, masukkan tubuh ke dalam kantong mayat dan tutup kantongnya sesegera mungkin untuk selanjutnya dibawa ke kamar mayat. Yang kesembilan, jika tas mayat tidak tersedia, maka bisa menggunakan kain. Yang kesepuluh, tidak diperlukan peralatan atau kendaraan khusus pada saat pemindahan jenazah ke kamar mayat. Bagian B. Perawatan kamar mayat. Manfaat dan tujuan. Jenazah yang terkonfirmasi COVID-19 selanjutnya akan ditangani di ruangan perawatan mayat atau kamar mayat yang selanjutnya akan dilakukan prosedur otopsi. Kamar mayat harus dijaga kebersihannya guna meminimalisir terjadinya infeksi COVID-19. Langkah-langkah perawatan di dalam kamar mayat. Yang pertama, kamar mayat harus tetap bersih. Permukaan, instrumen, dan lingkungan troli pengangkutan harus didesinfeksi dengan benar dengan larutan hipoklorit 1%. Yang kedua, anggota keluarga, pemuka agama, petugas kesehatan, atau staf kamar mayat harus mempersiapkan tubuh menggunakan APD yang sesuai dengan standar pencegahan, yaitu sarung tangan, gaun sekali pakai anti bocor, atau gaun sekali pakai dengan celemek kedap air, masker medis, dan pelindung mata. Yang ketiga, jika keluarga hanya ingin melihat tubuh dan tidak menyentuhnya, mereka dapat melakukannya dengan menggunakan tindakan pencegahan standar setiap termasuk dengan kebersihan tangan. Yang keempat, beri keluarga instruksi yang jelas untuk tidak menyentuh atau mencium tubuh. Yang kelima, orang dewasa di atas 60 tahun dan orang yang tertekan kekebalannya tidak boleh berinteraksi langsung dengan tubuh jenazah. Otopsi, manfaat dan tujuan. Jika suatu badan dengan dugaan atau terkonfirmasi COVID-19 dipilih untuk diotopsi, fasilitas perawatan kesehatan harus memastikan bahwa langkah-langkah keselamatan telah dilakukan untuk melindungi mereka yang melakukan otopsi. Tujuannya yaitu agar terhindar dari risiko terpaparnya COVID-19. Adapun langkah-langkah sebelum melakukan otopsi. Yang pertama, lakukan otopsi di ruangan berventilasi cukup, yaitu setidaknya ventilasi alami dengan aliran udara minimal 160 liter per detik per pasien, atau ruangan tekanan negatif setidaknya 12 perubahan udara per jam, dan arah aliran udara terkontrol saat menggunakan ventilasi mekanis. Yang kedua, minimalkan jumlah staf yang dilibatkan pada saat otopsi dilakukan. Yang ketiga, staf yang melakukan otopsi harus menggunakan APD lengkap sesuai dengan prosedur. Yang keempat, dalam proses bedah hanya satu rongga tubuh yang dibedah dalam satu waktu. Yang kelima, setelah pengambilan sampel cairan, jarum suntik tidak boleh digunakan kembali. Jarum suntik harus ditempatkan dalam ember khusus benda tajam. Yang keenam, perlindungan pernafasan tambahan diperlukan selama prosedur yang menghasilkan aerosol. Misalnya, prosedur yang menghasilkan aerosol partikel kecil, seperti penggunaan gergaji listrik atau pada saat mencuci usus. Yang ketujuh, setelah prosedur, tubuh harus didesinfeksi dengan sodium hipoklorit 1% dan ditempatkan di kantong mayat. Bagian luarnya akan didekontaminasi lagi dengan larutan sodium hipoklorit 1%. Pembersihan dan pengendalian lingkungan. Bukti menunjukkan bahwa virus corona dapat tetap menular di permukaan hingga 9 hari. SARS-CoV-2 telah terdeteksi 72 jam setelah prosedur eksperimental. Hal ini menopang perlunya pembersihan lingkungan yang efektif. Dekontaminasi
dan disinfeksi agar menghindari resiko terpaparnya infeksi COVID-19. Adapun langkah-langkah dalam pembersihan dan pengendalian lingkungan itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, kamar mayat harus tetap bersih dan berventilasi baik setiap saat. Yang kedua, pencahayaannya pun harus memadai. Yang ketiga, pada saat dilakukan otopsi, permukaan dan instrumen harus terbuat dari bahan yang mudah didesinfeksi. Kemudian yang keempat, instrumen yang digunakan selama otopsi harus dibersihkan dan diberikan desinfeksi segera setelah otopsi sebagai bagian daripada prosedur yang rutin. Yang kelima, permukaan lingkungan tempat tubuh disiapkan pertama-tama harus dibersihkan dengan deterjen dan air. Setelah dibersihkan, desinfektan 0,5% natrium hipoklorit atau pemutih. Kemudian dari 70% etanol harus didiamkan di atas permukaan selama minimal 1 menit. Dan yang keenam, semua limbah yang dihasilkan harus diperlakukan sebagai limbah yang sangat infeksius dan harus dibuang dengan tepat. Manfaat dan tujuan dari prosedur penguburan, yaitu sebagai panduan dalam penguburan jenazah yang terpapar COVID-19. Langkah-langkah atau prosedur penguburan harus diperhatikan agar mengurangi risiko terpaparnya COVID-19. Selanjutnya yaitu langkah-langkah prosedur penguburan jenazah pasien COVID-19. Yang pertama, menggunakan APD yang sesuai dan selalu memperhatikan kebersihan tangan sebelum dan setelah prosedur penguburan. Yang kedua, keluarga dapat melihat jenazah setelah dipersiapkan untuk penguburan dengan catatan tidak boleh menyentuh atau mencium tubuh dan harus selalu mencuci tangan setelah melihat jenazah. Yang ketiga, mereka yang bertugas menempatkan tubuh di kuburan atau di atas pemakaman harus mengenakan sarung tangan dan harus selalu mencuci tangan setelah melepas sarung tangan atau setelah penguburan selesai. Yang keempat, tubuh yang meninggal akibat COVID-19 harus ditangani secara minimal dan yang lain boleh mengamati dengan jarak minimal 2 meter. Yang kelima, siapapun yang terlibat dalam proses mempersiapkan tubuh almarhum harus mengenakan sarung tangan untuk kontak dengan tubuh, serta pakaian yang dikenakan untuk mempersiapkan tubuh almarhum harus segera dilepas dan dicuci setelah prosedur. Dan yang terakhir, orang dengan gejala pernapasan tidak diperbolehkan terlibat dalam pemakaman. Sekian video edukasi dari kelompok kami terkait pengendalian dan pencegahan infeksi COVID-19 di ruangan pemulasaran jenazah. Semoga dengan dibuatnya video edukasi ini bisa menambah wawasan tenaga medis dan keluarga jenazah yang dicurigai atau terkonfirmasi COVID-19. Saya akhiri video edukasi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video edukasi ini. I wish that everyone could see how your love has set me free and made me strong.